Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber low cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini saya masih ada di Pulau Sapudi, masih mengeksplor, mencari sesuatu karena disinilah tempatnya sejarah karapan sapi. Nah, sembari mencari sejarah-sejarah apa yang bisa saya ungkap, saya grebek satu persatu semampu tenaga saya. Karena waktu saya tidak lama di sini, kurang lebih 5 hari saya ada di sini. Insya Allah pada hari Kamis nanti saya harus kembali ke habitat saya yang asli, yaitu di rumah saya di Kabupaten Bangkalan. Saya tidak bisa menetap ke sini karena saya belum punya istri di sini. Aduh, ini kalau istri saya nonton bahaya nih maksudnya. Bau janda. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih Pak, namanya siapa nih? Biar teman-teman kenal dan Bapak juga akan terkenal. Bapak Adianto. Bapak Adianto. Iya. Saya panggil apa nih, Pak Adi apa Yanto? Yanto aja ya. Iya. Yanto. Hmm. Oke. Kalau di sebelah kiri saya nih, Joni. Joni. Ya, Joni apa? Joni Indo atau Joni apa nih? Joni Hidayatullah. Joni Hidayatullah. Jadi nggak ada julukan di sini. Tidak ada. Ada kok. Hidayah dari Allah. Oh, hidayah dari Allah. Tapi kemarin saya tanya-tanya itu Joni PLN katanya. Oh iya, dikenalnya masyarakat. Oh, gitu ya. Oke. Soalnya kerja di PLN. Oh gitu ya. Nah, sekedar informasi teman-teman, saya selama ada di Pulau Sapudi ini saya nginep di rumahnya Mas Joni ini. Ya, kebetulan waktu nyari datang ke sini yaitu nanya Joni PLN. Nah, itu yang bikin gampang nyari rumah teman saya yang satu ini. Ya Mas Joni ya? Iya. Oke, sebelum saya tanya sama Mas Joni, saya mau tanya-tanya dengan Pak Yanto dulu. Pak Yanto di tim ini, maaf, kalau boleh tahu timnya apa sih Pak Yanto? Timnya sapinya ini ya. Bukan, timnya yang sana Pak. Ya sini Pak, masa ke sana Pak? Remblong. Oh enggak ingat Pak. Remblong. Kok kayak mikir, rem apa ya? Rem slong apa rem blong? Remblong. Atau Anda tadi berpikir rem slong apa rem blong ini mungkin? Rem blong Pak ya, Iya, betul. rem blong. Iya, ingat-ingat loh Pak. Ah. Heeh. Tim apa? Masih ingat nggak Pak? Timnya apa sih Pak? Remblong. Oh, yakin. Remblong. Oh, yakin. Remblong. Oh, yakin. Remblong. Oh, yakin ya? Yakin. Bukan tim, rem slong ya? Enggak, remblong. Blong ya. Iya. Nah, Pak Yanto di sini hubungannya dengan Mas Joni ini apa sih Pak? Apa hanya perawat atau tetangga atau apa sih Pak? Sepupuan. Sepupuan. Iya. Sepupu. Oke, sepupunya Mas Joni berarti ya. Hmm. Nah, tugasnya Pak Yanto di Remblong nih sebagai apa nih Pak? Perawat. Perawat. Iya. Ada berapa pasang di sini Pak? Satu pasang. Satu pasang. Selama ini Bapak pernah punya sapi sendiri enggak? Enggak punya. Enggak pernah. Kenapa Pak Yanto? Karena biayanya besar kalau sapi itu. Masa Pak Yanto besar? Iya, besar biayanya. Tiap hari itu makan uang terus. Oh, hebat ya sapi di Remblong ya, bukan makan rumput, makan sapi di Pak Yanto. Makanya Pak Yanto bilang berat, makannya uang. Iya, tiap hari itu. Makan uang ya Pak Yanto ya? Iya, Waduh. mau dibeli telur itu kan uang terus. Oh iya, Tiap hari. tiap hari. Iya. Kalau pernah nggak ada jeda satu hari nggak makan atau nggak minum telur tuh ada pengaruh nggak Pak Yanto? Ada pengaruh. Pengaruhnya. Ya, tiap hari harus. Jadi wajib telur tuh wajib ya? Iya, tiap hari. Kalau ini Pak Yanto, ramuan-ramuannya itu Pak Yanto, ramuan kayak ada jamu kan nggak hanya telur aja Pak Yanto, ada ramuan singset, ramuan rapetnya itu loh Pak Yanto. Iya, ada. Itu tiap hari juga Tiap apa hanya telur aja yang tiap hari atau ramuannya itu mungkin seminggu berapa kali atau gimana Pak? Ramuannya tiap hari juga. Tiap hari juga Iya. ya. Oke. Nah, ini langsung ke yang juragannya yang punya ini. Jangan jauh-jauh dong, sini. Saya nggak gigit kok. Kita kan tiap hari kumpul. Mas Joni, Ya. Anda kan putra daerah nih di mana di Sapudi ya? Ya. Betul ya? Nah, ini kenapa nggak dibeliin deh ini sepupunya biar punya sapi sendiri gitu? Ya, kalau dibelikan nanti bukan sepupu sih aslinya, saya ponakan. Om.
Ini keluarga nggak jelas, sebelah sepupu. Ini om. Om yang benar. Yang benar om. Om, saya ponakannya kayak gitu. Kalau dibelikan nanti yang ngerawat punya saya siapa? Kayak gitu kan? Oh gitu. Iya. Jadi Pak Yanto terus konsentrasi sama sapinya sendiri gitu. Iya. Oh makanya nggak dibeliin ya. Heeh. Kasihan teman Pak. Oke. Nah, udah berapa lama apa Remblong ini berdiri, Mas Joni? 2 tahun sudah. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Berarti baru ya? Baru. Berarti Anda baru ini punya Baru. tim dan suka sama karapan sapi baru berarti ya? Baru ya, saya baru. Oh, lucu Baru kan 2 Anda tahun. ini Sapudi kan tempatnya sapi, tim-tim besar juga banyak di sini. Kenapa kok baru ini istilahnya Mas Joni suka dengan karapan sapi? Ya dulunya saya kerap kambing sama Om juga. Om yang kebetulan ngerawat itu juga. Oh. Banyak kambing, saya punya banyak kambing. Ternyata kok kayaknya sama aja dengan ngerawat sapi kayak gitu. Terus Om bilang, kenapa kalau kita fokus ke sapi saja kayak gitu. Jadi kambing itu dijual semua, tinggal satu itu yang sekarang tapi tetap tidak dirawat. Jadi fokus ke sapi. Coba-coba sapi ya. Coba sapi. Nah, berarti kan mencoba nih. Iya. Beruntung nggak? Alhamdulillah beruntung. Nah, beruntungnya di mana? Bisa dijelasin nih, beruntungnya di mana? Ya ndak dengan main sapi terutama banyak temen lah. Itu keberuntungan Itu. pertama ya, banyak teman. Banyak Oke. teman lah, banyak saudara. Dari Jawa, dari Madura juga khususnya kayak gitu. Kalau bercerita tentang remblong, nah ini kenapa kok terbersit diberi nama remblong? Kok nggak rem slong, rem apa gitu loh? Rem kampas, rem cakram, kok ke remblong gitu loh? Ini Ya. idenya dari mana gitu Mas Joni? Dan motivasinya apa? Nama dari remblong aslinya ya sekilas terbesit dari saya, remblong kayak gitu. Jadi kayak tidak punya rem, jadi blong remnya. Mungkin baru nyampe finish nanti baru ngerem dia sapinya. Makanya saya kasih nama remblong. Remblong. Ya. Berarti sudah nggak bisa ngerem ya? Iya. Kecuali bisa ngerem ntar kalau sudah melewati garis finish. Oh gitu. Biar kecepatannya luar biasa. Nggak usah direm-rem aja ya gitu. Betul. Nah, prestasi apa yang sudah dimiliki oleh tim remblong ini? Untuk saya kebetulan main di sini dulu di lokal lah. Waktu itu di Sokarami tembus juara 1. Terus tingkat kewedanan gugur di semifinal Sumenep ya? di sini. Oh, di sini. Kewedanan ya. Terus tingkat kabupaten 2 kali. Gugur ya? Iya. Berarti nggak sempat mencicipi ini ya? Keresidenan ya? Belum. Iya. Kepengen nggak tahun sekarang ini? Insya Allah. Pengen banget Insya ya? Allah ya, pengen banget. Nah, ngomongin andalan nih Pak Yanto di sebelah nih. Yang di belakang nih Pak Yanto. Iya kan? Ini kan kambing ini. Sapi. Oh sapi ya? Iya. Oh iya sapi. Saya pikir kan. Waduh, saya juga kambing mulai tadi. Iya Pak Yanto saya tahu kok. Iya. Nah di belakang nih Pak Yanto. Tingginya ini di belakang ini kan sudah satu pasang kan? Iya. Tingginya berapa senti Pak Yanto? Berapa meter? Yang merah itu 1 meter. Gimana ulang lagi? Yang merah 1 meter, Heeh. yang putih itu 95. Yang merah 1 meter. 1 meter. Yang putih 95. Tahun-tahun Agustusan. Pak Bupati telepon. Iya Pak Yanto mentang-mentang Agustusan pas terus yang merah, yang putih. Iya, yang merah putih sapinya ini. Oh iya tak? Oh Yang iya 1 benar. merah, yang 1 putih. Gitu ya. Iya. Tingginya berapa? Ulang lagi Pak Yanto? Yang merah 1 meter, Heeh. yang putih 95. 95. Iya. Oh, beda tingginya ya Pak Yanto? Beda ya. Nah, menurut pengalaman Pak Yanto nih ngerawat sapi, apakah berpengaruh tinggi sapi ketika nanti lari ini? Nggak pengaruh. Kalau Tinggi sapi nggak pengaruh. Angsal nggak tinggi banget ya. Ya, tinggi banget. Perbedaannya nggak Ya, terlalu banyak ya. terlalu banyak. Kalau cuma 5 cm, 4 cm nggak apa-apa. Kecuali 1 meter dengan 2 meter. Ya. Itu pengaruhnya luar biasa ya. Luar biasa, nggak bisa lari. Nggak bisa lari ya. Iya. Jokinya pun juga pasti jatuh. Iya. Miring soalnya Pak Yanto. Nah ini Pak Yanto, asal muasal sapi ini jelas dari Sapudi dong, nggak mungkin dari Probolinggo. Jelas dari pulau ini.
Itu ternak sendiri atau beli dari teman-teman yang ada di pulau ini? Beli dari tetangga di pulau sini, tetangga beli satu. Yang satunya beli di Nyamplong. Nyamplong tuh Iya. Di sebelah utara sana. Oh, di pulau ini juga Iya, namanya Pulau Nyamplong. Sepudi, desanya Desa Nyamplong. Oh, desa Nyamplong. Yang satu Desa Gayam juga. Beli di Desa Gayam. Di sini juga Ya, kan di Gayam. sini. Oh, dari Nyamplong dengan Gayam. Kalau boleh tahu nih Mas Joni, pemilik pertamanya siapa sih sapi yang eh sombong, HP dilempar-lempar. Enggak, disuruh angkat. Tuh kan, nggak percaya kamu. Gini lah Pak Yanto. Oke, kembali lagi ke pertanyaan intermezzo barusan. Nah, kalau boleh tahu, yang merah tinggi yang 1 meteran ya, itu dapat dari mana Mas Yanto? Mas Yanto, Mas Joni, loh. Ya di sini belinya, di tetangga. Ya, Kebetulan masih family. kalau boleh tahu namanya, kalau boleh tahu. Surai. Surai. Iya, Surai. Itu waktu beli tingginya memang segitu atau memang rawat dari kecil? Enggak, masih kecil. Masih kecil. Waktu itu Iya. ukuran berapa sih? Mungkin kurang lebih 95 lah. Tahu larinya nggak waktu itu? Enggak. Nah, kalau nggak tahu larinya, feeling Anda kenapa kok pilih sapi ini? Ya mungkin dari fisik lah. Dari fisik, terus apa unyeng-unyeng itu. Puser Puser itu. Iya, Itu kan juga masuk kriteria. Oh gitu. Kalau di dunia kerapan lah. Aha. Kayak gitu. Jadi itu yang menentukan bahwa feeling Mas Yanto ini loh kayaknya saya cocok gitu ya. Iya, iya. Itu kalau boleh tahu sih dapat harga berapa nih? Harga grosir kah? Yang mana? Ya yang tadi bicarain, bukan yang tadi. Oh, yang ini. barusan, yang unyeng-unyeng tadi. Ini dapat harga 13. 13 juta. Iya. Itu harga 13 juta untuk orang Sapudi sendiri. Ini kan antar orang Sapudi nih. Itu masuk mahal atau standar atau gimana? Kalau menurut Mas Yanto sendiri. Mas Yanto terus mulai tadi. Gara-gara ngelempar HP itu apa? Jadi gimana gitu. Oke, itu masuk harga standar atau gimana Mas Joni? Standar. Sudah standar. Standar. Ya? Tapi kalau udah keluar dari sini, pamannya dibeli orang Bangkalan, ini pasti beda dong kayaknya. Oh beda. Beda ya. Beda Dong gitu. Dong gitu. Beda ya. Katanya tadi makan uang. Makan uang ya benar. Nah ini kalau boleh tahu, selama ini perawatan untuk 2 sapi ini itu membutuhkan berapa telur? Nggak ada lomba dengan menjelang lomba. Kalau nggak ada lomba, paling habis setiap harinya. Setiap hari-harian dah. Perharinya lah ya. Tiap hari. Perharinya paling ya main 21 butir. 21 butir. Iya. Kalau sudah menjelang lomba nih, Ya jelas ditambah. Biar nggak punya rem lagi. jelas ditambah. Iya. Tapi nggak mau dijelaskan itu tambahnya berapa? Nggak mau. Nggak mau, karena biar blong ya. Biar blong. Tambah oli dong. Tambah oli. Ganti kampas. Menjadi kampah nanti biar ngeblong gitu. Nah Pak Yanto, urusan untuk jamu ini kan kadang-kadang anggaplah ini ponaan kan juragan sampean. Iya. Kalau urusan keluarga oke lah sampean pamannya. Tapi kalau urusan karapan sapi, yang ini juragan, yang ini perawat kan gitu Perawat, ceritanya. iya. Nah ini dikasih tahu nggak yang ngeracik itu Pak Yanto sendiri atau Mas Joni? Saya sendiri. Berarti Yang Pak Yanto udah tahu rasanya ya? Iya. Oh gitu. Nah kalau udah tahu rasanya seperti itu, nggak pengen apa Pak Yanto? Nggak pengen greget gitu. Udahlah, saya mau piara sapi nih kayak Joni ini menang terus. Saya nyoba deh. Saya jual rumah deh biar saya tidur di kandang sapi gitu Ya ya. enggak, Enggak sampai segitu ya. Iya. Biasanya kalau orang udah pada gila sama sapi, kadang-kadang kebanyakan loh yang saya sering grebek Pak Yanto ya. Mereka lebih suka tidur di kandang sapinya ketimbang tidur di rumahnya. Iya. Gitu Kak. Kandang ada bantal. Iya. Iya, Saya Pak. tidur di kandang sapi juga tiap malam. Ya Jam kan, 1 percaya. udah ke dalam. Kalau Ngapain nggak jam 1 malam-malam? ya ke Anak dalam udah ke tidur dalam gitu. rumah, iya. Oh ya. Kalau jam 10 sampai jam 1 itu ada di dalam kandang saya, tidur di kandang. Kalau udah malam Ke rumah dulu bangunin ya. istri, Dek gitu. Dek, sapi udah tidur gitu. Sensor.
Aduh ya Allah. Oke Pak Yanto. Pak Yanto, sebelum merawat punya Mas Joni kan boleh hitungan baru nih. Iya, iya. 2 tahun itu untuk penggarap sapi kan hitungan baru. Nah Pak Yanto sendiri ini sebelumnya pernah ngerawat sapinya siapa aja Pak Yanto? Sapinya Bapak Haji Asari, Kalebun Kejem. Ada timnya nggak itu Pak Yanto? Ada tim Joker. Oh tim Joker, tim Iya. gede juga siapa pernah dengar tuh. Tim Joker dulu, punya Oh. Bapak Haji Asari. Terus kenapa keluar Pak? Karena ada Mas Joni, karena Om keluar Om, aku mau melihara sapi. Oke deh, saya keluar. Oh, Enggak. ada alasan lain. Enggak, cuma saya Joni itu beli sapi, punya Bapak Haji Asari itu diambil di saya itu sapinya. Oh, jadi Karena- Anda tahu betul juga ya karakter sapinya ya. Iya. Oke, kembali Mas Joni. Pertanyaan terakhir Mas Joni. Sejak Mas Joni 2 tahun berkecimpung dengan dunia karapan sapi yang juara-juara, ini pernah laku ke luar pulau nggak? Pernah. Ke tim apa ini? Pertama sapi saya itu diambil orang Samiran kalau nggak salah. Sameran tuh daerah mana ya? Samiran Halo. itu daerah Pamekasan. Oh, Pamekasan. Daerah Ronggo itu, Ya. Kodik itu. Oh, daerah Kodi. Ya. Terus satunya diambil orang Bangkalan. Ya Pak Mawardi itu yang ngambil ke saya. Pak Mawardi. Ah, ah. Heeh. Yang kemarin-kemarin diambil tim Moncong putih. Abah Baidi. Abah Baidi. Heeh. Ya. Yang terakhir itu. Ya, yang remblong itu, remblong Oh, yang pertama. remblong aslinya Ah. berarti sudah pindah Di- ke ah. Moncong Putih ya? Sudah pindah di ke Moncong. Katol ya, Di Katol, Katol, Pak Katol. Haji Baidi ya. Ya. Oh, udah laku ke sana. Ah, ah. Yang terakhir kalau boleh tahu, itu laku berapa sih kalau boleh tahu? Kalau nggak mau kasih itu nggak apa-apa. Jangan, Jangan takut ya. nanti Pak Baidi nonton. Oh iya ya. Takut Pak Baidi nonton atau saya takut minta? Nanti aja di belakang. Alasan takut diminta ya. Takut bagi-bagi dong kan saya dengar barusan gitu. Oke lah, selamat untuk buat remblong. Nah, itulah obrolan saya dengan Mas Joni dan Pak Yanto selaku paman juga selaku perawatnya, dan Mas Joni adalah si pemilik sapi dipasrahkan ke Pak Yanto. Semoga obrolan kita dengan Mas Joni dan Pak Yanto ini membawa motivasi buat teman-teman dan informasi baru bahwa di Pulau Sapudi ini bukan hanya mencetak sapi-sapi jawara, juga orang-orang Sapudi pun juga memelihara dan memiliki tim-tim yang luar biasa pula. Ya walaupun tim remblong ini belum ada kesempatan, belum dapat kesempatan. Ya. Semoga tahun 2020 ini bisa mencicipi Piala Karisidenan. Amin. Dan insya Allah akan ditempatkan di Kabupaten Sampang di Kecamatan Ketapang. Ya, siap nih kira-kira kalau udah juara masuk. Insya Allah. Siap ya? Siap nggak siap harus siap. Oh iya dong, telurnya ditambah Pak Yanto. Iya, harus ditambah. Iya, terus tidurnya jangan sering-sering bangun jam 1 Pak Yanto. Bangunnya agak subuh gitu loh Pak Yanto. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Namun dengan syarat teman-teman harus ikhlas. Jika nggak ikhlas seperti biasa, saya akan mengatakan tidak masalah. Jadi channel ini hanya butuh orang-orang yang ikhlas seperti Pak Yanto yang sering ikhlas bangun jam 1. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah Pak Yanto Mas Joni. Remblong, ser.